Oke Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Nana. Halo Nana. Saat ini Nana sudah berusia 30 tahun dan sedang menetap di Taiwan, Wak. Tapi pengalaman horor yang Nana alami ini terjadi ketika dia masih tinggal di Jawa Barat ya. Nah jadi Wak, pada masa itu Nana sama keluarga besarnya ini tinggal di satu kampung yang sama. Jadi di kampung ini tuh Nana bertetangga dengan saudara-saudaranya, sama om, tante, pak ade, bude dan saudara-saudara yang lain lah. Jadi satu kampung tuh isinya saudara dia semua gitu lah. Nah salah satu saudaranya Nana yang juga tinggal di sana adalah tante dan omnya Nana. Kita kasihnya namanya Bi Ai dan Mang Enjan. Nah kisah horor yang akan aku ceritakan malam ini dialami langsung oleh keluarganya Bi Ai sama Mang Enjan ini Wak. Jadi ceritanya pada masa itu Wak, Bi Ai ini memiliki usaha rias pengantin atau MUA. Sementara Mang Enjan bekerja sebagai pemborong padi, jadi macam supplier gitulah. Nah mereka berdua ini memiliki 4 orang anak. Anak pertama, ketiga sama keempat nih laki-laki semua. Hanya anak keduanya aja lah yang berjenis kelamin perempuan, yaitu namanya Sari. Jadi dia ini sepupunya si Nana ya. Nah pada saat itu Wak, Sari ini udah dewasa dan dia punya pacar namanya Rio. Keduanya saling mencintai lah gitu kan, dan ingin membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Tapi sayangnya hubungannya si Sari sama si Rio ini tidak direstui sama Bi Ai dan Mang Enjan, mama bapaknya si Sari. Setiap kali Sari itu mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan Rio, Bi Ai ini selalu marah-marah, Wak, jangan kau nikah dulu, kau ini belum jago ngerias, kau ini anak perempuan satu-satunya, mama mau kau yang nerusin usaha rias pengantin keluarga kita ya, kata si Bi Ai. Tapi kan Sari nggak minat mah jadi perias, janganlah dipaksa kayak gitu, kata si Sari. Sari nggak mau, nggak mau tahu mama. Pokoknya kalau kau nggak mau jadi perias ya udah kau nggak usah nikah aja sekalian, kata si Bi Ai. Bi Ai pokoknya terus bersikeras lah Wak, menentang rencana pernikahan Sari dan Rio. Tapi segimanapun Bi Ai melarangnya Wak, pada suatu hari akhirnya Bi Ai nih luluh juga. Kenapa Nadia? Karena ternyata pada saat itu Sari ini hamil 4 minggu Wak. Jadi Sari hamil sebelum menikah ya, jadi harus tetap dinikahkan lah waktu itu kan. Dah kira nikahlah itu Sari sama si Rio. Persiapan acara pernikahan Sari dan Rio pun waktu itu dimulai Wak. Sesuai tradisi di kampung kami Nadia, setiap kali ada yang menikah pasti satu kampung ini kan akan bergotong royong lah gitu kan untuk menyiapkan atau untuk membantu menyiapkan acaranya. Merewang lah gitu, mulai ada yang dari nyebarin undangan, memasak berbagai hidangan, menyambut tamu dan lain-lain. Jadi sejak seminggu sebelum hajatan itu dimulai Wak, rumah Bi Ai ini sudah ramai tuh sama keluarga dan juga sanak saudara yang membantu menyiapkan acara pernikahannya si Sari. Tapi beberapa sanak saudara yang datang ke rumahnya Bi Ai ini tiba-tiba menyadari ada yang aneh sama sikapnya si Sari Wak. Sari yang memang dikenal biasanya ramah, murah senyum gitu kan, suka ngajak ngobrol, tiba-tiba berubah jadi cuek kali Nadia. Dia pendiam gitu, murung pula. Bahkan Sari ini lebih memilih untuk mengunci dirinya di dalam kamar dan tidak keluar lagi untuk sekedar menyapa mereka. Mereka sempat heran tuh, tapi mereka mencoba untuk positive thinking. Oh mungkin Sari lagi grogi, atau mungkin Sari malu, mungkin kan hamil di luar nikah itu, atau entah kayak gimana lah. Mungkin juga dia pengen menyiapkan tenaganya untuk nanti acara kan, bisa jadi juga, makanya dia menenangkan dirinya di kamarnya. Dah, singkat cerita, hari bahagia yang ditunggu-tunggu itu pun tiba, hari pernikahannya si Sari. Semua keluarga sudah berkumpul di rumah Bi Ai untuk menyaksikan akad nikahnya Sari dan Rio. Alhamdulillahnya prosesi akad nikah pun berjalan lancar dan semua orang pun merasakan sukacita di sana Wak. Dah resmi nih jadi suami istri kan. Tapi di tengah kebahagiaan itu, sebuah peristiwa tidak terduga tiba-tiba terjadi, di mana pada saat itu Sari yang sudah berdandan cantik ala pengantin ini tiba-tiba jatuh pingsan Wak. Semua orang nengok itu panik lah kan, Sari pingsan gitu kan. Dengan sigap Rio sang suami pun langsung menggotong Sari masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, dua tantenya Sari nih, yang satu namanya Bi Umi, satu lagi namanya Bi Siti, berusaha untuk membangunkan Sari yang masih pingsan ini. Dan di sini Wak, sebuah keanehan mulai terjadi, di mana Bi Umi dengar si Sari ini ngomong Wak. Dia bilang, tolong Sari, kata dia kayak gitu. Dalam penglihatannya Bi Umi, Sari ini masih setengah sadar, setengah pingsan kayak gitu. Dan karena suara Sari itu terdengar lirih kali gitu kan, Bi Umi nanyalah ke Bi Siti, teh kamu dengar nggak tadi Sari ngomong apa, katanya. Bi Siti jawab, ngomong apa? Sari kan masih pingsan, kata Bi Sari. Kata Bi Sari pula, Bi Siti maksudnya. Bi Siti nggak dengar tuh Wak. Nah jawaban Bi Siti ini bikin Bi Umi tuh mikir, oh mungkin tadi aku salah dengar kali ya. Tapi tidak lama kemudian tiba-tiba Sari ngomong lagi, tolongin Sari, kata kayak gitu. Suara Sari ini macam orang lagi kesakitan Wak. Dan kali ini meskipun terdengar sangat lirih juga Wak, Bi Siti dengar. Tadi kan Bi Siti nggak dengar, yang kedua Bi Siti dengar. Refleks mereka saling pandang, kok dengar Sit?
dengar katanya, ini si Sari kenapa nih, katanya kayak gitu kan. Akhirnya di tengah kebingungan itu mereka pun langsung membacakan doa-doa di telinganya Sari. Dan sesaat setelah doa-doa itu dibacakan, Wak, masih dalam kondisi mata terpejamnya, tiba-tiba Sari ini ngomong lagi, tolong Sari mau pulang, katanya, tolong. Di situ Sari minta tolong sampai 3 kali gitu, Wak. Udah nggak betul nih Siti, kenapa nih dia minta tolong apa nih, kata si Umi kan, Bi Umi. Akhirnya karena takut Sari ini kenapa-napa, pihak keluarga pun langsung berinisiatif memanggil seorang ustadz. Beberapa saat kemudian Pak Ustadz ini pun akhirnya tibalah itu di rumahnya Bi Ai. Pada saat itu Pak Ustadz langsung memeriksa kondisinya si Sari, dan setelah memeriksanya tidak lama kemudian Sari pun akhirnya bisa sadar nih, Wak. Awalnya orang-orang mikir, oh Sari ini pingsan mungkin gara-gara kelelahan, apalagi waktu itu kan dia lagi hamil muda kan. Tapi Pak Ustadz yang memeriksanya tadi tiba-tiba ngomong kayak gini, Sari ini pingsan bukan karena kecapean, tapi karena ada sosok yang mengikuti dia sejak 40 hari sebelum dia ini menikah, kayak gitu. Semua orang yang dengar ucapan Sari ini pun terkejut lah semua, masa iya Pak Ustadz, kayak gitu kan. Di situ mereka ini langsung teringat dengan sikap Sari yang mendadak berubah beberapa waktu kemarin sebelum nikahnya, yang tiba-tiba Sari itu murung, cuek tuh, yang suka menyendiri itu, apa mungkin perubahan sikap si Sari ini disebabkan karena ada sosok yang nempelin dia kali ya, kata mereka kan. Entahlah waktu itu, Wak, tapi yang jelas waktu itu mereka nggak mau mikir aneh-aneh nih, dan lebih memilih untuk melanjutkan acara resepsi setelah Sari menyetujuinya. Sari, gimana nih, kamu mau istirahat aja? Udah nggak apa-apa, aku udah bisa kok, udah lanjut aja lah acaranya, sayang nih tamu-tamu udah pada datang. Sari setuju, ya udahlah lanjut lagi lah ini acaranya kan. Nah, sebagaimana resepsi pernikahan pada umumnya, Wak, pada saat itu Sari sama Rio juga duduk berdua di pelaminan untuk menyalami para tamu itu kan. Bersamaan dengan itu, berbagai acara hiburan juga mulai ditampilkan tuh, Wak. Salah satunya yaitu tari jaipong. Nah, ketika iringan musik jaipong itu mulai mengalun, Wak, tiba-tiba Sari berjalan nih ke altar pelaminan itu dan mulai langsung menari jaipong lagi. Oh, lincah kali dia, kata si Dana. Orang-orang mengira waktu itu si Sari ini ikut menari jaipong karena ya dia sedang terbawa suasana bahagia gitu dari pernikahannya, Wak. Wih, Sari enjoy sama acara ya dong, kayak gitu. Tapi makin lama makin diperhatikan, ternyata tempo gerakannya si Tari ini makin cepat, Wak, seolah-olah nggak terkontrol gitu loh, macam nggak ada capek-capeknya. Dan selain itu di saat yang sama juga Sari ini nggak cuma nari, tiba-tiba dia ketawa-ketawa. Mata itu pejam. Nah, disitulah orang-orang sadar kalau wah kesurupan Sari ini. Nah, Rio si suami ini yang tahu kalau istrinya kesurupan langsung menghampiri si Sari. Dia bilang, dek sayang udah yuk berhenti jangan nari terus, katanya. Nah, mendengar ucapannya si Siro pula Sari dan Rio Siro. Mendengar ucapannya si Rio, Sari cuek, dia tuh tutup joget-joget dari itu kan. Rio terus tuh berusaha narik tangannya si Sari ini supaya berhenti. Dia udah kayak gitu kan. Tapi yang terjadi berikutnya, pingsan lagi si Sari ini, Wak, pingsan kedua kali ini kan. Rio pun lagi-lagi digendongnya Sari, dimasukkannya lagi ke dalam kamar. Suasana resepsi yang semarak itu pun kembali berubah kacau lagi karena Sari pingsan. Tuh, semua tamu kan makin ramai itu kan, nengok Sari pingsan, heboh lah itu. Melihat hal itu, orang tuanya Sari, Bi Ai sama Mang Enjan cuman bisa terduduk lemas saja, Wak, sambil nangis nih. Udah Bu, sabar, mungkin Sarinya kecapean, udahlah nggak usah lagi lanjut resepsi lagi, kata tamu-tamu kayak gitu kan. Dah, waktu itu mereka ikutan juga, Wak, masuk ke kamar. Nah, mereka pun berkumpul satu kamar. Di kamarnya Sari bersama Rio sama keluarganya Besan, mama bapaknya Rio sama mama bapaknya si Sari. Mereka di kamarnya Sari tuh, keluarga inti lah gitu. Nah, di saat yang sama beberapa sanak saudara juga dan Pak Ustadz yang memang kebetulan masih stay di sana juga berkumpul nih di ruangan terpisah. Jadi masih dalam satu rumah, mereka di kamarnya Sari, Pak Ustadz sama beberapa sanak saudara yang lain lah itu di ruang terpisah. Nah, ingat bagian ruang terpisah nih, Wak, ada Pak Ustadz di situ. Dah. Udah tuh kan. Setelah terjadinya beberapa peristiwa tidak terduga di hari pernikahannya, Wak, acara resepsi Sari pun akhirnya diselesaikan lah gitu. Lalu beberapa hari setelah menikah, tersiarlah kabar bahwa Sari mendadak jatuh sakit. Nah, ternyata, Wak, sejak hari pernikahannya itu Sari itu jadi nggak mau makan, nggak mau minum gitu, Wak. Dan yaudah karena kondisinya makin drop kan, akhirnya Bi Ai sama Mang Enjan sama Rio ini pun bawalah Sari ke rumah sakit. Nah, setelah beberapa hari dirawat di sana, anehnya, Wak, dokter tuh bilang nggak ada penyakit yang serius kok di dalam tubuh anak ibu, katanya. Dan selama dirawat itu ya udah Sari itu cuma diinfus saja supaya tubuhnya ini tidak kekurangan cairan, apalagi lagi hamil muda kali itu kan. Udah cuma dikasih infus saja, Wak. Selebihnya secara medis kondisi Sari ini dinyatakan sehat-sehat aja. Nah, karena kondisi Sari ini belum juga membaik dan dokter berkali-kali bilang kalau udah Sari nggak mengidap penyakit serius kok gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa Bi Ai, Mak Enjan sama Rio pun memutuskan untuk membawa Sari pulang ke rumah. Sari kembali ke rumah dalam kondisi yang masih lemas, kelina dia pucat gitu mukanya. Dan dia itu cuma bisa terbaring aja tanpa melakukan apa-apa, Wak. Bahkan untuk sekedar buang air kecil aja lah tuh. Sari itu tetap harus dibantu sama keluarganya. Melihat
Melihat kondisi anaknya yang semakin memprihatinkan ini, Bi dan Mang Enjan pun akhirnya sepakat untuk mencari orang pintar. Selama berhari-hari mereka sibuk tuh nelpon banyak orang lagi tuh untuk meminta bantuan itu kan. Di dalam teleponnya itu Bi dan Mang Enjan ini bilang, tolonglah kami carikan orang pintar yang paling hebat setanah Jawa tuh, tolong cariin, berapapun biayanya nanti ku bayar, kata si bapak kan. Yang penting dia bisa ngobatin Sari sama ngembaliin Sari seperti dulu gitu. Dah lah tuh, akhirnya setelah mencari bantuan ke sana kemari, adalah ini Wak, satu orang pintar katanya asal dari Jawa Timur yang bersedia datang langsung ke sana untuk memeriksa si Sari. Kita sebut aja lah namanya Pak Trimo ya. Tapi karena Pak Trimo ini harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa tiba ke rumahnya si Ayu, Wak, akhirnya Pak Trimo ini pun baru bisa sampai di rumah malam hari. Saat itu kondisi Sari udah makin parah, Wak. Sekujur tubuhnya tuh dia lebam-lebam. Jadi bukan cuman pucat macam gak bergairah aja, lebam, memar-memar. Bahkan tubuh Sari juga katanya mulai kaku gitu loh, macam mohon maaf mayat. Akhirnya waktu Mbah Trimo datang kan, tanpa banyak bicara, Mbah Trimo ini pun langsung memeriksa kondisinya Sari. Tapi ternyata pada saat itu gak banyak yang bisa dilakukan sama Pak Trimo ini, Wak. Dengan suara yang lirih, Pak Trimo ini bilang, "Pak, Bu, maaf. Ini Mas Sari tinggal nunggu waktu aja," kata dia kayak gitu. Nah, dengar ucapan Pak Trimo, nangis lah ini Bi sama Mang Enjan. Wah, pecah Wak, langsung nangis ya. Nggak mungkin, Bang, nggak mungkin. Pasti masih ada cara nih buat ngembaliin Sari. Sari ini pasti bisa nih balik lagi kayak dulu, katanya. Udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk ngobatin Sari. Memang inilah yang harus terjadi, Pak, Bu, katanya. Sekarang saya hanya bisa membantu Sari untuk segera pulang agar dia tidak terlalu lama kesakitan di sini, kata Mbah Trimo kayak gitu. Mbah apa Pak nih Nadia? Mbah lah ya. Nah, mendengar hal itu lagi-lagi Ai sama Mang Enjan ini pun terduduk lemas, menangis lagi dia sesungguhan kan, Wak. Entah apa yang dilakukan Pak Trimo selanjutnya, Wak, tapi yang jelas keesokan harinya nih, semua keluarga besar si Sari, mulai dari tante, om, pak, debu, momok, bapak aku, Nadia, kata si Nana kan, pokoknya semua sanak keluarga lah yang tinggal di kampung itu diminta untuk melakukan sesuatu, Wak, sama Mbah Trimo, yaitu membuka horden rumahnya si Sari dan menyalakan semua lampu yang ada. Di saat yang sama, Nana, Wawa ini juga disuruh juga sama mamanya, nak, kamu tidur dari sore ya, kata kayak gitu. Kenapa mah harus tidur sore-sore? Ini Nana belum tahu semua cerita lengkapnya, Wak. Dia tiba-tiba aja disuruh sama mamanya, udah aku tidur dari sore. Kenapa emangnya? Biasanya kan kita tidurnya malam, Mak, kata si Nana ini kan. Udahlah, tidur aja kau. Soalnya nanti jam 11 malam kita harus kumpul di rumahnya Bi. Mau ada petir, kata mama aku Nadia. Petir apa? Udah jangan nanya-nanya kamu. Sekarang kamu tidur aja lah. Nanti sebelum jam 11 ibu bangunin gitu kan. Udah lah Nadia, tidurlah siapa ini Nana. Terus jam setengah 11 malam ibu Nana pun membangunkan Nana. Dengan langkah terburu-buru Nana, bapaknya, ibunya langsung nih, Wak, menuju ke rumahnya Bi jam setengah 11 malamnya. Selama di perjalanan, Nana melihat semua rumah om, tante, pak de, budenya ternyata dalam kondisi yang sama juga, Wak. Horden jendela mereka, rumah-rumah mereka ini terbuka semua, pintunya terbuka dan semua lampu mereka nyala. Jadi jam 11 malam tuh terang menderang kampung tuh. Wak itu bingung, ini kenapa nih sambil jalan ke rumahnya si Sari kan. Tapi karena dia nggak berani nanya ke ayah ibunya juga panik tuh mukanya. Akhirnya sepanjang jalan itu aku cuma diam aja Nadia, kata si Nana. Nah, setelah sampai di rumahnya Bi atau di rumah si Sari, Wak, ternyata di situ udah rame tuh semua keluarga aku kumpul. Keluarga besar kami sudah kumpul di sana semuanya, Nadia, termasuk sepupu-sepupu aku lah, dan dia rame lah di sana. Nana pun berjalan lah menghampiri salah satu sepupunya di sana gitu kan. Dia bilang, teh, ada apa ini sebenarnya? Kenapa kita dikumpulin di sini jam 11 nih? Sepupunya jawab apa? Kok belum tahu? Nah, nanti antara jam 11 atau jam 12 malam lah nih ya, akan ada 3 kali suara petir. Nah, petir ketiga itulah yang akan membawa Sari pergi. Itu kata, aduh merinding aku. Itu katanya. Emangnya Sari mau kemana? Dia kan masih sakit, kata dia. Sari mau meninggal. Nah, kata sepupunya. Terkejut aku denger itu, Nat. Masa iya? Sari meninggal setelah petir ketiga? Kayak mana nih? Udah aku diam aja lah. Tunggu ya sini baca-baca doa, kata si sepupunya kan. Dan karena memang Nana ini nggak tahu harus melakukan apa, akhirnya Nana pun memilih untuk bergabung dengan keluarganya yang pada saat itu sedang mengaji bersama-sama. Ya Allah, terbayang aku gimana suasananya, Bah. Dah, di suasana yang sangat menegangkan itu, Wak, mereka terus mendoakan Sari sambil dengan cemas menunggu datangnya suara petir. Sebenarnya di situ Nana tuh merasa ada yang janggal, Wak, karena suasana langit malam tuh cerah aja dan tidak ada tanda-tanda mau turun hujan. Jadi rasanya mustahil nih kalau tiba-tiba ada petir gitu kan. Tapi apa yang dianggap mustahil itu, Wak, ternyata betul, Nat, katanya. Sekitar jam 11 malam tuh tiba-tiba terdengar suara petir gelegar kali. Dan suara petir pertama terdengar. Nah, di saat yang sama ketika petir pertama ini terdengar, Wak, Sari langsung meraung, dia kesakitan, Wak. Orang-orang sekitarnya pun berusaha untuk menenangkan Sari kembali sambil terus tuh membaca doa. Lalu sekitar jam setengah 12 malam terdengar lagi
Suaranya kencang kali, ada betul-betul memekakkan telinga tuh. Lagi-lagi bersama dengan itu Sari meraung. Ketika itu kejang-kejang badannya. Aduh gak tega aku, astagfirullah. Suasana yang sangat menegangkan itu membuat waktu seolah berjalan lambat kali Nat. Sampai akhirnya pada jam 12 malam tepat, petir ketiga datang, Wak. Dan kata Nana nih Wak ya, petir yang ketiga nih suaranya berkali-kali lipat lebih kencang dari petir pertama sama kedua tadi. Ngeri Nat. Dan selain itu, kilatan cahayanya juga terlihat sangat terang dan tepat berada di atas rumahnya Biaya aja gitu. Langsung chaos tuh Nadia waktu petir ketiga. Semua orang menjerit-jerit. Ada yang teriak sambil ngucap astagfirullahaladzim. Ada yang menjerit juga nyebut asma Allah. Ada juga yang menangis terisak-isak. Dan ada juga yang meraung-raung memanggil nama Sari kayak gitu. Dan kalian tahu, tepat saat petir ketiga menggelegar itulah Sari menghembuskan nafas yang terakhir, Wak. Sari meninggal dengan kondisi tubuh yang penuh luka lebam, dada membusung dan mulutnya menganga sambil ngeluarin macam ada asap hitam gitu Nadia dari mulutnya. Bayangkan sama kalian. Astagfirullahaladzim. Nana tengok, semua saudara itu tengok, nangis histeris mereka semua. Sari meninggal setelah petir ketiga. Nah, sebagaimana umumnya orang meninggal, Wak, keesokan harinya sanak keluarga yang tinggal di kampung itu pun mulailah itu kan mempersiapkan pemakamannya Sari. Tapi anehnya di sini ketika mereka akan mengurus pemakaman Sari, Wak, Biai sama Mang Enjan orang tua Sari ini malah marah-marah. Mereka ngomong apa? Sari ini bakal hidup lagi. Kami lagi nunggu orang pintar dari pantai selatan ya. Sari pasti bakal sehat lagi. Jangan dikubur dulu, kata mereka kayak gitu. Nah, karena Biai sama Mang Enjan ngelarang Sari anaknya ini dikubur, alhasil pada jam 12 siang jasadnya Sari ini udah mulai kaku. Pihak keluarga yang resah dengan hal itu pun kembali meminta Biai dan Mang Enjan untuk memakamkan Sari. Bahkan Rio suaminya juga pastinya ikut membujuk mertuanya, Wak, Pak, Ibu tolonglah, ini kasihan jasadnya. Apalagi lagi hamil pula waktu itu kan, Wak. Tapi masih hamil muda, memang masih 4 mingguan gitu lah, mungkin anaknya masih kantong kayak gimana lah. Tapi tetap aja gitu kan, kasihan kalau jasad dibiarin kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi Biai sama Mang Enjan marah lagi. Saya ini orang tuanya, kami yang berhak nguburin dia. Pokoknya kami mau tetap menunggu orang pintar itu datang. Kan macam gelap mata, Wak, orang tua si Sari ini. Nah, sampai malam hari kami tunggu orang pintar nih, tunggu di pantai selatan itu pun nggak datang-datang, Nat. Dan di saat yang sama juga jasad Sari ini sudah mulai, mohon maaf, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pihak keluarga yang resah dengan hal ini pun akhirnya sepakat untuk mengambil tindakan tegas. Kalau misalnya sampai besok subuh nih jasad ini belum juga dimakamkan, maka kami akan memanggil pengurus desa, petugas puskesmas, ulama setempat dan juga polisi, kata mereka gitu kan. Udah lah, ditunggulah ini kan. Lalu keesokan harinya apa yang mereka khawatirkan ternyata betulan terjadi, Wak. Biai sama Mbak Enjan masih juga bersikeras menolak pemakaman si Sari itu, karena mereka percaya kalau Sari ini bakal hidup lagi gitu loh. Itu orang pintar yang katanya dipanggil dari pantai selatan nggak juga datang, entah betul dihubungi apa enggak tuh Nadia. Tapi yang jelas sampai besok tuh mereka tetap ngomong kayak gitu, anak kami bakal hidup lagi, kayak udah nggak betul, Wak, mereka berdua nih. Akhirnya dengan dibantu oleh aparat dan pihak berwajib, keluarga besar pun datanglah ini ke rumahnya Biai lagi untuk mendesak Biai dan Mang Enjan untuk segera memakamkan Sari. Dan salah satu dari keluargaku di sana ngomong apa? Jahat betul kok ya, Ai, Enjan. Kalian jadikan anak kalian tuh tumbal demi kekayaan ya. Sekarang setelah Sari mati, kalian nggak mau juga nguburin dia? Hah? Itu nggak punya hati kalian nih. Hah? Itu ada yang bilang tumbal untuk kekayaan. Kok bisa tumbal, Dan? Nah, inilah ini ya. Kita flashback lagi nih ya. Jadi, masih kan kalian waktu acara resepsi pas Sari pingsan yang kedua kalinya, kan keluarga inti berkumpul di kamar Sari, terus ada juga keluarga yang berkumpul sama Pak Ustadz di ruangan berbeda. Masih nggak? Tadi aku suruh ingat bagian sini kan. Nah, ternyata pas lagi di ruangan ini, Pak Ustadz itu ada ngomong sesuatu sama keluarga aku, Nat. Sama om, tante, Pak D, Bude yang ada di sana tuh lah, dia bilang kayak ini. Tadi saya sempat ngecek kondisinya Sari. Sepenglihatan saya, Sari ini memang kesurupan. Dia atau sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Sari ini sedang bahagia karena sudah berhasil mendapatkan apa yang dia mau, kata Pak Ustadz. Nah, sanak saudara yang mendengar ucapan Ustadz itu bingung lah, kan nanya balik, maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Emangnya yang ngerasuki Sari itu siapa? Kenapa dia bahagia gitu kan? Pak Ustadz jawab lagi, dia itu penari cantik kali. Namanya, ada namanya, Wak, kita sebut aja lah, tapi namanya Nyai. Aku takut ada apa-apa nih. Namanya Nyai. Merinding aku sumpah. Gak usah sebut nama aslinya. Betul, namanya Nyai gitu kan. Nyai aja kita panggil. Astagfirullahaladzim, kok bisa Sari ini sampai dirasuki sama Nyai itu? Pak Ustadz bilang lagi, mohon maaf jika ucapan saya membuat kalian tersinggung, tapi ini harus saya sampaikan. Berdasarkan penglihatan saya, sepertinya Biai sama Mang Enjan ini sudah bersekutu dengan Nyai itu.
Hal itu mereka lakukan supaya usaha rias pengantinnya ini bisa laris manis gitulah. Kan Bi Ai ada usaha MUA kan. Nyai ini selalu ikut tuh kemanapun Bi Ai ada job merias. Dan Nyai inilah yang membuat riasan pengantin itu terlihat cantik di mata orang-orang. Tapi tentu semuanya nggak gratis. Apa bayarannya? Setiap pengantin yang dirias sama Bi Ai ini nantinya akan mengalami keguguran pada saat hamil anak pertama. Anak pertama itulah dia jadi tumbalnya untuk bayar ke si Nyai ini. Nah, sanak saudara yang ngedengar ucapan Pak Ustadz itu langsung teringat Wak sama kisah hidupnya Bi Ai dan Mang Enjan di masa lalu. Ini kita flashback lagi nih. Jadi Wak, dulu keluarganya Bi Ai sama Mang Enjan ini, kata keluarganya si Nana ini, hidupnya serba sangat kekurangan Wak. Bahkan untuk makanannya susah. Nah, lalu pada suatu hari tiba-tiba mereka menitipkan keempat anaknya termasuk si Sari kecil ini ke salah satu keluarga mereka yang tinggal di kampung itu juga. Bi Ai sama Mang Enjan bilang kalau kami mau pergi jauh bentar. Tapi mereka nggak bilang mereka mau pergi kemana. Lumayan lama tuh, nanti pergi bulan-bulan lah gitu. Barulah setelah berbulan-bulan itu baliklah lagi ke kampungnya ini. Dan sejak saat itulah hidup mereka berubah. Bi Ai tiba-tiba tuh udah pulang dari berbulan-bulan itu, Wak, dia bukalah itu usaha rias pengantin, langsung laris manis di sana. Lalu dalam waktu yang singkat mereka pun jadi kaya raya gitu. Nah, melihat Bi Ai sama Mang Enjan yang kaya mendadak, orang-orang kampung tuh sempat bergunjing juga. Nah dia, apa jangan-jangan Bi Ai sama Mbah Enjan ini pakai pesugihan ya gitu. Tapi selama ini mereka masih tetap untuk positive thinking aja dengan mengira bahwa mungkin ya udah nasibnya Bi Ai sama Mang Enjan lagi mujur aja gitu loh. Rezekinya mereka lagi lancar-lancarnya gitu kan. Sampai situ mereka masih positive thinking aja. Nah, itulah sampai akhirnya ucapan Pak Ustadz tadi itu pun seolah mengkonfirmasi kecurigaan mereka selama ini gitu, Wak. Menyadari hal itu, salah satu dari mereka pun nanya lagi, Pak Ustadz, kalau misalnya Bi Ai sama Mang Enjan ini memang sudah bersekutu dengan Nyai tadi, terus apa hubungannya sama Sari? Kenapa Sari juga ikutan kena, Pak? Gitu kan. Ini tuh udah menjadi kesepakatan antara Bi Ai, Mang Enjan sama si Nyai itu. Usaha rias pengantin yang mereka miliki ini akan bertahan lama jika anak perempuan mereka mewarisi usaha itu. Jadi apa, anak perempuan mereka cuma satu, Sari. Nah, Sari ini harus jadi perias juga macam Bi Ai. Dan syaratnya adalah Sari nggak boleh menikah atau juga punya anak. Jika syarat-syarat tadi dilanggar, maka Nyai ini akan mengambil Sari. Nah, sekarang apa? Semua persyaratan itu kan udah terlanjur dilanggar gitu kan. Sari hamil, udah. Sari menikah, iya. Jadi sekarang ya dia udah dibawa pergilah itu sama Nyai. Itu tuh waktu Sari lagi tersiksa-siksanya tuh, Wak, katanya yang masih tinggal di tubuhnya Sari itu ya cuman tubuhnya aja, tapi di dalam tubuhnya itu udah diisi sama Nyai itu, Wak, kata Pak Ustadz. Iya Allah, Pak, pantas aja lah itu ya, selama ini kan Sari ini nggak dibolehin nikah, terus si Sari juga dipaksa pula jadi perias tuh kan. Sari nggak mau memang, ternyata ini pula alasannya ya, kata mereka. Nah, jadi inilah dia, Wak, alasan yang melatar belakangi keanehan yang terjadi sama Sari. Sari katanya dijadikan tumbal sama bapaknya. Ya Allah, kasihan Sari. Nah, tuh kan, kita balik lagi nih ke saat si Sari sudah meninggal. Nah, setelah didesak oleh orang banyak, akhirnya dengan terpaksa Bi Ai dan Mang Enjan pun memperbolehkan Sari untuk dimakamkan. Tokoh agama di kampung itu pun segera langsung menyiarkan kabar kematian Sari melalui toa masjid. Lalu tidak lama kemudian warga pun mulai berbondong-bondong datang ke rumahnya Bi Ai untuk melayat. Akhirnya pada sekitar jam 11 siang tuh Nadia, jasad si Sari ini pun telah dimakamkan dengan selamat. Dan juga sebenarnya, Wak, bertepatan dengan hari ketika Sari ini dimakamkan, ada juga nih satu kejadian horor juga lah yang menurut aku agak sedikit epic lah. Ini aku selipin lah dikit. Jadi Sari kan dimakamkan jam 11 siang tuh. Nah, jam 6 sorenya menjelang maghrib gitu, adalah ini seorang nenek-nenek pergi ke warung mau beli sesuatu. Nenek itu tinggal tepat di samping jalan raya. Wah, ini nggak satu kampung, tapi ya masih area kampung lah gitu. Nggak di sini kampungnya si Sari itu, katakanlah sini, nenek itu tinggalnya di sini ya. Nah, waktu dia mau ke warung ini, kebetulan penglihatan neneknya namanya udah nenek-nenek kan, udah mulai rabun lah gitu. Lalu pada saat itu nenek ini mau nyebrang jalan. Nah, sebelum nyebrang itu samar-samar dia nengok ada seorang perempuan melintas sambil naik sepeda. Nah, karena takut ketabrak sama sepeda yang mau lewat ini, nenek itu memilih untuk tetap menunggu di pinggir jalan sambil si perempuan bawa sepeda ini lewat gitu maksudnya. Nah, anehnya, Wak, setelah melintas lah ini kan perempuan naik sepeda nih, set gitu. Nenek mau nyebrang nih. Waktu nenek mau nyebrang, si perempuan ini belok lagi. Dia ayuhkan sepedanya ke arah yang berlawanan, Wak. Jadi mutar deh, set. Dan ini dilakukannya selama 3 kali.
Nyet, nyet. Jadi selama 3 kali itu si perempuan bawa sepeda ini bolak-balik aja di sekitar situ macam. Jadi si nenek ini mau nyebrang pun nggak jadi gitu kan. Kesal si nenek ini. Dia akhirnya negur, "Heh, kok ini mau kemana nih sebenarnya? Dari tadi cuma bolak-balik aku nih mau nyebrang," kata dia. Nah, dengar ucapan si nenek ini, si perempuan tadi pun langsunglah mendekat si nenek. "Maaf, Nek. Saya mau pulang tapi saya lupa jalan ke rumah saya itu lewat mana," kata dia. "Emangnya kamu pulang ke rumah siapa?" "Mau pulang ke rumah orang tua saya, Nek. Namanya Enjan Ai. Jam 6 sore itu katanya kan. Nah, si nenek yang kebetulannya tahu di mana rumahnya Enjan sama Ai ini, Wak, akhirnya kasih petunjuk lah, "Nanti kamu lurus belok sini kata si nenek itu. "Tapi jalannya gelap, Nek, saya nggak bisa lihat," kata si cewek ini. "Loh, masih muda kok udah rabun. Nih ya, nenek punya senter, pakailah dulu. Tapi besok waktu kamu lewat sini lagi, kembalikan ya senter nenek ya. Senter nenek cuma 1. Besok pagi nenek tunggu di sini," kata. "Oh iya, Nek, makasih ya, Nek." Dibawalah itu senter tuh. Ngayuh lagi desert gitu kan. Nah, keesokan harinya nih, Wak, nenek tuh duduk juga lah di depan rumah tuh kan sambil nunggu mana nih si perempuan itu, dia kan mau balikin senter aku nggak punya senter lagi gitu kan. Ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang si perempuan ini. Ngedumel nenek itu kan, aduh dasar anak zaman sekarang, kemarin lupa jalan pulang, sekarang lupa balikin senter, ngomel lah gitu. Nah, seorang tetangga yang mendengar nenek itu ngomel akhirnya nanya juga nih, dengar dia, "Kenapa, Nek, kok ngomel-ngomel pagi-pagi nih," kata gitu kan. Nah, akhirnya si nenek pun menceritakan lah semuanya. "Kemarin sore itu nenek baru aja minjemin senter ke anaknya Mang Jan sama BI itu loh. Katanya mau balikin pagi ini, tapi nenek tunggu-tunggu kok dia nggak datang juga," kata si nenek ini kan. Nah, si tetangga yang mendengar ucapan itu membelalak matanya. "Hah? Anak perempuannya Ai sama Jan Sari bukan namanya?" "Duh, nenek nggak tahu pula namanya, tapi yang jelas anaknya Jan sama Ai lah," kata gitu. "Anaknya Jan sama Ai perempuan itu cuma 1, namanya Sari. Tapi Sari itu udah meninggal, Dek. Baru aja kemarin dimakamin, nggak dapat kabar, Nenek." "Hah? Jangan bercanda kamu. Kemarin masih ketemu sama nenek kok. Sore dia meninggal jam berapa?" "Dia meninggal kemarin ya, Nek. Baru dimakamin aja jam 11 siang," kata dia gitu. "Gak mungkin lah, orang kemarin nenek ketemu." "Betul, Nek. Orang saya sendiri datang layat kok," kata si di tetangga ini kan. Nah, ternyata nenek ini nggak dapat kabar, Wak, kalau misalnya siapa itu udah meninggal. Nenek yang shock dengan kabar duka itu pun lemas dia langsung, Wak. Dan untuk memastikan cerita nenek tadi, akhirnya si tetangga ini berlarilah dia ke rumahnya Biai sama Mang Enjan, Wak. Di sana dia ceritakan, "Mang Enjan tadi gini-gini semua pokoknya diceritain kan si nenek itu minjamin senter ke si Sari," kata dia. Dan setelah mendengar cerita itu, Wak, dengan tergesa-gesa Mang Enjan sama Biai ini pun langsung memeriksa sepedanya Sari, Wak. Jadi memang semasa hidupnya dulu Sari itu memang punya sepeda, sering juga dia pakai. Dan setelah diperiksa ternyata di dalam keranjang sepedanya Sari, Mang Enjan nengok ada senter di situ. Kok bisa? Dan selain kejadian tentang senter itu, beberapa orang juga mengaku pernah melihat penampakannya Sari, katanya. Katanya Sari ini datang ke mereka sambil mengatakan sesuatu yang kurang lebih sama seperti yang disampaikan ke nenek kemarin, Wak. "Tolong saya ingin pulang tapi jalannya gelap. Saya harus lewat mana?" Itu katanya, Wak. Ya Allah, malang kali nasibmu Sari. Semoga kamu tenang di sana ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah horor yang dialami sama keluarganya Biai dan Mang Enjan. Kabarnya nih, kata si Nana, sejak kematiannya si Sari, Wak, usaha rias miliknya Biai ini langsung sepi sesepi-sepinya. Keluarga Nana atau Wawa yang ngirim cerita ini dan juga saudara-saudara yang lain juga memilih untuk jaga jarak sama Biai dan Mang Enjan, Wak. Bahkan ketika anak-anak mereka menikah pun tidak ada satupun yang mau memakai jasanya Biai itu. Ya mungkin wajar aja sih, Wak. Pasti mereka juga trauma juga nengok macam mana si Sari diambil gitu kan, dan bagaimana setelah tahu kejadian naas yang menimpa sama si Sari itu. Kejadian mengerikan itu juga betul-betul membuat Rio, suaminya Sari ini, merasa terpukul kali, Wak. Barulah setelah 3 tahun berlalu sejak kematiannya Sari, akhirnya si Rio ini pun bisa move on dan dia sudah menikah lagi. Kita doakan sama-sama semoga Sari tenang di sana, dan tentunya semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mencari rezeki di jalan yang benar ya. Oke, jadi sekian dulu ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah join membership, terima kasih banyak juga super thanks-nya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya.